البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari. Yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Sekarang kita memasuki halaman 25, disimak yang punya kitab. Qala al-muallif asbahullah wa ashabun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hafidhu anhu al-Qur'an. Dan para sahabat Rasulullah SAW mereka menghafal darinya Al-Qur'an. Wa hafidha ba'duhum an ba'd, dan sebagian mereka menghafal dari sebagian yang lainnya. Faktamal al-Qur'an hifdhan fi suduri ba'dihim li'anna ba'dahum mata qabla an yaktamila al-Qur'an. Maka sempurnalah Al-Qur'an, terjaga di hati-hati atau dada-dada sebagian mereka. Maksudnya dihafal oleh mereka dikarenakan sebagian mereka ada yang meninggal sebelum sempurnanya Al-Quran. Wastadhara Al-Quran katsirun minhum, dan sebagian mereka, kebanyakan mereka itu sudah mendapatkan hal tersebut. Dalam artian ada yang memang meninggal sebelum sempurnanya Al-Quran, ada yang sampai sempurna Al-Quran mereka mendapatkannya. Akhirnya apa? Fa'allimuhu ikhwanahum. Jadi ada yang menguasai isi Al-Quran, kandungan Al-Quran. Akhirnya mereka mengajarkan Al-Quran tersebut kepada saudara-saudara mereka. Wa'allimu man ba'dahum, dan mereka mengajarkan kepada orang-orang setelah mereka. Bukan hanya itu saja, tapi ada yang lain, yaitu was-sunnah an-nabawiyah. As-sunnah an-nabawiyah. Karena as-sunnah an-nabawiyah juga wahyu yang harus dimiliki dan juga dimengerti serta dipahami. Jadi bukan hanya Al-Quran saja, tapi adanya as-sunnah untuk melengkapi dan juga menyempurnakan. Yang global dalam Al-Quran, rinciannya di dalam as-sunnah. Kata beliau, as-sunnah an-nabawiyah kadzalik, dan sunnah nabawiyah seperti itu juga. Ala kasratiha. Nah, atas banyaknya sunnah nabawiyah tersebut, mereka saling mengajarkan, mereka saling menghafal. Ma fuqida minha haditsun sahihun abadan, tidak ada satu hal sahih pun yang terluputkan darinya. Li'annaha dakhilatun fi dzikr alladhi wa'ada Allah bihifdhihi biqouli ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dikarenakan as-sunnah juga masuk dalam keumuman dzikr yang Allah Ta'ala telah menjanjikan untuk menjaganya. Pada perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya kami yang menjaga az-zikr itu Al-Quran. Masuk juga di situ wahyu yang kedua, itu as-sunnah. Allah Ta'ala yang menjaga. Wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya Allah Ta'ala yang menjaganya. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, kemudian Allah Ta'ala yang menjaganya. Walakinnaha la tastami' 'inda syakhsin wala takhruj an majmu'i ummati Muhammad SAW. Akan tapi as-sunnah tersebut tidak terkumpul pada seorang. Beda sama Al-Quran. Kalau Al-Quran kita jumpai ada satu orang menghafal Al-Quran, ya kan? Tapi as-sunnah nabawiyah yang sebanyak itu, nah barakallahu fiik, tidak terkumpul pada seseorang.
dan juga tidak keluar dari barakallahu fi kumpulan umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya semuanya masih meliputi di situ, cuman tidak ada satupun yang bisa menguasai semuanya. Kalau Al-Quran kan ada terkumpul pada dada-dada para penghafal Al-Quran. Mafhum? Tapi dua-duanya wahyu. Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya aku telah diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisalnya maksudnya? As-Sunnah. Wa man hum naqalatuha wa huffadhuha 'anil Nabi sallallahu. Kemudian siapa mereka yang menukilkan As-Sunnah dan juga menghafal As-Sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Humus sahabah al-kiram. Mereka adalah para sahabat yang mulia. Al-qurun al-mufaddalah. Ya, as-sahabah, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka semuanya dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah. Generasi-generasi yang diberikan keutamaan. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Setelah generasi para sahabat, generasi para tabi'in, kemudian generasi para atba'ut tabi'in. Kita lihat lagi, wa man jaa ba'dahum, dan orang yang datang setelah mereka, hafidha anhum wa ta'allama minhum, menghafal dari mereka dan belajar dari mereka. Wa naqala anhum dhabtan, dan menukilkan dari mereka dengan penukilan yang cermat dan teliti dan kuat. Dhabtus sadr, dengan apa? Teliti, cermat, yang ada di dalam dada, fi aul amr, di awal permulaan. Kemudian setelah itu bukan hanya di dada saja, bukan hanya dihafal. Nah, kemudian dhabtul kitabah, dan juga kecermatan, ketelitian dalam apa? Bentuk tulisan. Nah, dhabtul kitabatan ba'da dzalik lamma jaa asrut tadwin. Kemudian juga apa? Nah, barakallahu fiik, dhabtnya bukan hanya sadr, bukan hanya hafalan, tapi juga dengan tulisan. Setelah itu, yaitu tatkala datang generasi atau zaman tadwin, mulai disusunnya, dibukukannya apa? As-Sunnah. Naam. Dan kita lewati ya dalam pembahasan mustalahul hadis kemarinnya. Jadi awal kali mulai dibukukan, dikumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya yang sudah kita lewati kemarin siapa? Zaman siapa? Nah, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, siapa? Waktu itu seorang muhaddis, seorang imam yang diperintahkan untuk mengumpulkannya, Az-Zuhri. Nah, dinukilkan faedah tersebut oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Awal mulanya masih belum terkondisikan, belum terbukukan. Kemudian datanglah generasi berikutnya mulai dibukukan. Dan sekarang antum lihat bagaimana dulu sebelum munculnya Imam Bukhari, Imam Muslim, sebelum adanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dulu yang paling nomor satu Muwatta Malik. Dulunya. Dan sampai ada dinukilkan dari kalangan sebagian ulama, nah barakallahu fiik, ashahul kutub al-musannafah tahta adibis sama Muwatta Malik. Dulu. Sebelum datangnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi kitab yang tersusun, kitab hadis di bawah kolong langit. Nah, selain Al-Quran, yang paling sahih adalah Muwatta Malik. Muncullah apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Setelah adanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita lihat sini barakallahu fiik. Wa hakadha al-Qur'anul Karim lam yusqat minhu harfun wahidun li hifdzillah. Dan demikian juga Al-Qur'anul Karim, tidak ada satu huruf pun yang apa? Hilang. Kenapa kira-kira? Dikarenakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Anda perhatikan setiap kali ada yang masukkan Al-Quran ketahuan. Diubah sedikit harakatnya, hurufnya ketahuan. Karena para penghafal Al-Quran masih ada. Coba nanti kalau di akhir zaman, wal'iyadzubillah ya, ketika sudah diangkat semua Al-Quran dari dada-dada para penghafal Al-Quran, tentunya keadaannya rusak. Mafhum? Karena di akhir zaman nanti akan diangkat para penghafal Al-Quran, nggak ada lagi sudah. Paham ya? Nah, makanya Al-Quran kalamullah
ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah taala, bermula dari Allah taala dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Wa hayya lahu rijalan ja'alul ihtimam bihi al-ghayah min hayatihim bil jam' wal hifdz al mudarasah. Dan juga Allah taala siapkan untuknya, untuk Al-Qur'an tersebut, rijalan, para lelaki yang mereka menjadikan perhatian penuhnya, bahkan puncak perhatiannya dari kehidupan mereka adalah mengumpulkan, menghafal dan mengajarkan. Wastinbat al-ahkam minhu, dan juga mengambil istinbat hukum dari Al-Qur'an tersebut. Ila dzalik. Dan juga yang selain itu, min anwa'il inayah bil Qur'an Karim, dari berbagai macam jenis perhatian terhadap Al-Qur'an Karim. Alladzi yanbaghi lit-tullabil ilm khususan. Perhatikan ini, yang selayaknya bagi para pencari ilmu secara khusus an yasiru ala dzalikan nahji alladzi nahajahu aslafuhum al-awail. Yang selayaknya bagi seorang para pencari ilmu, yang selayaknya bagi para pencari ilmu secara khusus agar mereka berjalan sesuai dengan prinsip yang para pendahulu mereka pertama berada di atas prinsip tersebut. Alladzina qala qailuhum, yang salah satu di antara mereka yang berkata, kunna la natajawaz al-'ashr ayat hatta na'lam ma fiha min al-'ilm wal 'amal fata'allamna al-'ilma wal 'amal ma'an. Masyaallah, hadhihi at-tariqatus shahihah. Penting ini, sampai-sampai salah satu di antara mereka mengucapkan, para generasi yang pertama, kunna la natajawaz al-'ashr ayat, dahulu kami tidak pernah, atau dahulu kami tidak melewati 10 ayat. Paham ya? Nah, sampai kami mengetahui apa yang ada di dalamnya. Lihat. Mengetahui, mengilmui dan mengamalkan. Jadi dikit dia ketahui, diamalkan itu loh. Enggak menunggu banyak dulu. Dan inilah cara yang terbaik. Sedikit diamalkan, jangan nunggu banyak dulu baru diamalkan. Itu yang terbaik. Lihat. Fata'allamna al-'ilma wal 'amal ma'an. Kemudian kami pelajari ilmu dan mengamalkan bersamaan. Jadi antum tahu hadis, sahih hadisnya, walaupun satu hadis antum paham ilmunya, amalkan. Jangan nunggu 42 hadis dulu. Paham ya? Jangan hafal arba'in nawawiyah dulu baru diamalkan. Kalau sempat, lah kalau meninggal duluan. Iya kan? Antum hafal satu hadis misalkan, ma asfala minal ka'bayn minal izari fa finnar, isbal haram, dah tinggalkan, amalkan. Iya kan? Nah, contohnya hadis yang lain, taruhlah al-fitratul khamsun, kesucian termasuk bagian sunnah ada 5. Di antaranya apa? Taklimul atfar, motong kuku, dan udahnya potong kukunya. Enggak ada pelihara kukunya. Iya kan? Satu dalil dia hafalkan, satu dalil dia ketahui, satu dalil dia pahami, amalkan. Jangan nunggu banyak dulu. Kenapa kira-kira? Ngamalkan yang sedikit aja berat, apalagi banyak. Ibaratnya orang itu kalau punya pakaian kotor, dia tumpuk-tumpuk itu pakaian. Nyucinya nanti katanya. Setelah banyak tumpukan, malas untuk nyuci. Akhirnya berlumut itu pakaian. Paham maksudnya? Coba kalau satu kali pakaian yang kotor, dia cuci, ringan nggak kira-kira? Ringan. 2 dia cuci, ringan. Tapi kalau numpuk sampai 20, berat nggak kira-kira? Berat, karena bertumpuk-tumpuk tadi. Makanya ini motivasinya sangat bagus ini tadi. Kata mereka, fata'allamna al-'ilma wal 'amal ma'an. Maka kami pelajari ilmu dan mengamalkan bersamanya, karena amalan ini buah daripada ilmu. Al-ilmu bila amal kasyajara bila samarah. Ilmu tanpa amalan itu bagaikan pohon yang tanpa buah. Ya kan? Nah, kemudian ibarat yang lain seperti apa? Kasahab bila matar. Ya kan? Seperti ada mendung tapi enggak ada air hujannya. Dalam artinya tuh enggak ada manfaatnya. Mafhum? Nah, lihat. Mempelajari ilmu dan mengamalkan bersamanya. Kata beliau, hadhihi hiya tariqatus shahihah, ini jalan yang benar, ilmu amal bersamaan. Dan ketika mengamalkan ilmu ini penting sekali, jangan pernah menengok orang lain. Orang lain itu enggak beramal kok, si fulan enggak mengamalkan, masa ana suruh mengamalkan. Nanti di akhirat di padang mahsyar sama si fulan itu sendirian. Sendirian. Itu penting sekali motivasi buat kita kalau mengamalkan itu. Kita sendiri, dalam artian kita bergerak sendiri. Orang lain itu nanti pembahasannya. Jangan jadikan sandaran orang lain enggak ngamalkan, masa ana suruh ngamalkan. Salah. Tahu ilmunya, faham dan sahih itu amalkan. Jangan lihat orang lain.
Eh? Jangan lihat orang lain. Orang lain, nah barakallahu fiik, dia tidak mengamalkan ilmu, ikut enggak mengamalkan ilmu. Nanti di padang mahsyar, nah barakallahu fiik, di padang mahsyar itu enggak ada berduaan, bertigaan enggak ada bersama orang lain. Yang ada itu sendiri-sendiri. Jadi kalau mengamalkan ilmu, pastikan tadi itu sandarannya, kembali ke dirinya. Jangan nengok orang lain akhirnya tidak ikut beramal salah. Paham ya? Nah, si fulan juga beramal, si fulan juga melakukan. Diri kita bagaimana? Kita lihat berikutnya, wal maqsudu min hadza annahu kullu man ta'allama ilman min syar'illah fa innan nasa yahtajuna ila ilmihi. Paham ya? Atau ila amalihi. Dan yang diinginkan dari ini semuanya, bahwasanya setiap orang yang mempelajari ilmu dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu memerlukan untuk apa? Nah, barakallahu fiik, mengamalkannya. Qaulul ilm minna wa katsiruh. Yang banyak ataupun yang sedikit ilmunya di antara kita perlu mengamalkannya. Paham ya? Nam al-kull al-amru fihim, bukan berarti semuanya perkara ada pada diri mereka. Karena ilmu itu bagaimanapun sebanyak apapun itu masih ada yang lebih berilmu lagi. Enggak bisa dia kuasai sendirian. Maka Allah Azza wa Jalla sebagaimana perkataan Allah Taala, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Lihat kata beliau ini, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu walaupun sebanyak apapun yang kita lihat secara prediksi kita, barakallahu fiik, ternyata masih sedikit ilmunya. Masih ada lagi yang lebih berilmu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang memiliki ilmu, di atas orang yang punya ilmu itu masih ada yang berilmu lagi. Lihat itu. Menunjukkan bahwasanya untuk apalah kita sombongan itu. Jangan bersombong. Karena ilmu yang dia miliki kemudian dia menolak apa? Menolak nasihat yang benar, ya kan? Kemudian tidak mau belajar, alasannya udah lama, udah senior misalkan, salah. Paham ya? Udah lama belajar puluhan tahun, jangan. Yang namanya mencari ilmu itu sampai kapan? Sampai liang lahat. Talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu mulai dari tinta yang dialirkan untuk menulis ilmu tersebut sampai ke liang lahat, sampai meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kematian. Mencari ilmu ibadah atau bukan? Ibadah sampai mati. Barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat, lakin ba'dun nas awsa' ilman min ba'd. Akan tapi benar memang sebagian manusia itu lebih luas ilmunya dibandingkan yang lainnya memang. Tapi tidak bisa menguasai semua ilmu itu loh. Paham maksudnya? Misalkan si fulan itu masyaallah ilmunya luar biasa. Sahih Bukhari dia hafal, Sahih Muslim dia hafal, Al-Qur'an dia hafal. Ternyata di sana ada yang lebih dari itu, ada juga gitu loh. Paham? Bukan hanya Sahih Bukhari dan Muslim, Kutubus Sittah pun dia kuasai misalkan. Berarti ada yang lebih berilmu lagi. Itu untuk apa? Untuk mengobati bahwasanya tidak layak, tidak pantas menyombongkan ilmu yang dia miliki. Cukup dia mengetahui, mengilmui, amalkan. Paham ya? Karena ilmu itu memang diajak untuk beramal. Hatafal ilm bil amal apa? In ajabah wa illar tahal. Ilmu itu senantiasa manggil untuk diamalkan. Kalau diamalkan akan kokoh, kalau tidak akan pergi itu ilmu. Kan gitu. Melihat qala azza sya'nuhu fasalat audiyatun biqadariha. Jadi, semua itu akan mengalir sesuai kadarnya. Dalam artian ilmu yang dimiliki orang itu beda-beda. Ada si fulan hafalannya Masya Allah, tapi dia sulit memahami. Iya enggak? Ada juga seperti itu kan? Ada si fulan hafalannya sulit tapi memahami cepat. Ada kan seperti itu? Ada juga. Ada yang dia sudah pemahamannya cepat, kemudian hafalannya cepat juga. Makanya manusia itu bertingkat-tingkat. Itu semuanya harus disyukuri. Harus disyukuri. Ada pun yang berikutnya masih panjang, insyaallah kita tunda pada pertemuan akan datang. Nasallahu alaihi wasallam wa alaihi. Alhamdulillah rabbil alamin.